Kalau nambah dikit, kalau yang case-nya futures sama. Futures kan kita bisa ada support nih, kadang kan sengaja di week doang tuh. Nah, Oke. Itu betul, itu pertanyaan bagus. Itu kan dari exchange-nya. Itu bandar atau exchange? Kalau yang aku paham itu dari exchange-nya, karena dia mau ngambil liquidity kita, karena dia tahu nih kita pasang SL di sini. Oke. Ya. Tapi itu cuma bisa dilakukan di mana? Jadi ini kalau misalnya di forex ini namanya SPAL kalau di Indonesia. Jadi ada dua cara kalian ngambil duit. Jadi ada yang namanya margin call kan? Ini biasa SPA namanya kalau di Indonesia. Jadi ini ngambil gitu. Ngambil ketika kalian mengalami kerugian gitu. Cuman apakah ini bisa dilakukan terus-terusan? Jawabannya enggak gitu. Ini cuma bisa dilakukan di tempat yang mana? Di tempat yang biasanya nggak ada barangnya. Oke? Jadi banyak yang nggak tahu nih. Misalnya ada broker FX namanya A. Ini dia nggak punya barang. Dia melakukan yang namanya price feeding. Jadi ketika misalnya gold kan ada harganya nih naik gini kan? XAU, apalah gitu. Ketika dia naik begini, dia cuma ngikutin harga globalnya. Dia nggak punya barang di dalam. Jadi ketika kalian buy di sini, kalian rugi kena di sini, yang terjadi apa? Uangnya masuk ke kantongnya broker. Gitu. Apakah ini lumrah terjadi? Lumrah jawabannya. Ya, tapi apakah jawabannya excess yang besar bisa begitu? Jawabannya enggak. Kalau beginiin terus nasabahnya ada yang mau pakai lagi nggak? Nggak segampang itu. Jadi nyari duit di market itu nggak segampang itu. Nggak FTX bisa aja pikir, yang begitu rugi juga kan? lu nggak bisa pikir kayak ngewik orang begitu untuk rugi. Tapi bener ada loh. Apa? Memang ada kayak gitu. Ya, Ah, Bitfinex-nya Arthur Hayes semua ya. Bitfinex Ada ya. ya. Cuman Arthur Hayes ada. apakah mereka jadi BitMEX exchange besar juga kan enggak? BitMEX ya, itu namanya BitMEX tuh. Oh ya. Yang dulu ya. Kalau Bitfinex kan punya si Paulo. Ya. BitMEX namanya. Pernah dia kayak gini. Tapi kenapa? Kalian cari background-nya Arthur Hayes itu apa? Dia di Hong Kong Dari tuh forex derivative ya dia. trader. Iya. Dari forex juga sempat derivative trader dia. Emang hobinya begitu dia. Ya. Jadi apakah itu bisa? Bisa jawabannya. Cuman kalau apakah itu bisa dilakukan dalam skala yang besar dan terus-terusan ya enggak. Karena kalau misalnya contoh kita pakai exchange nih, gua sama Bro Kakak, kita pasang posisi. Kan exchange itu kayak kalian main poker dia bisa buka kartu kalian. Ya. Dia tahu exactly di mana kan semua level-levelnya. Kecuali kalau kalian trading low cap di perpetual itu bisa. Nah, itu. Ya. Ya, kalau Bitcoin kayaknya kan udah Kalau sulit banget. pair besar harusnya nggak bisa, sulit. Tapi kalau kalian trading low cap di perpetual, makanya dikasih ini kan dikeluarin box kan. Apakah kalian setuju dan yes, yang setuju bisa dibantai nggak? digituin ya. Itu market cap 100 juta, volume 30 juta lah kan pasti digebukin. Betul. Makanya kalau begitu mending spot aja karena orang banyak yang kayak misalkan pair-pairnya apa ya yang kecil gitu, Saros gitu, Edu, USDT gitu ya pasti kecil banget lah likuiditas. Pasti bisa digini-giniin ya. Kadang itu pun juga bukan exchange, kadang seringkali juga orang yang take profit di spot. Kadang juga mereka take profit di spot yaitu selalu akhirnya begini ya, supportnya begini. Nah di sini kan kalian buy misalkan. Nah, misalkan orang kayak market sell di sini, nah ini dia selalu habis itu weakening gitu, habis itu naik lagi, itu sering lagi. Nah ini kalian pasti ke leak, ya kena email gitu kan, kena email. Nah, kadang juga karena terlalu kecil likuiditasnya buat kayak pairnya ini, ya. Jadi itulah mengapa saran saya jangan leverage trading kalau itu micro cap atau low cap. Karena kalian lihatlah, paling gampang lah, lihatlah di Bybit gitu ya. Terus kamu klik, kamu buka ya beberapa pairnya gitu ya, Elixir atau apa itu sering ya candlenya tuh gini, weeknya tuh sampai segini, maxi gitu apalagi ya, sering banget. Begini. Jadi hilang posisi kalian. Kita sebutinnya lightsaber. Nah, padahal kalian nggak ada kebutuhan juga buat take leverage loh di situ. Kadang gatel aja kan, pengen punya stikernya gitu kan penyakit itu ya. Stiker beli aja di luar gitu kan. Karena pengen gini, misalkan beli ke exchange tertentu, low cap, kali 10, ya, marginnya kecil, padahal di spot aja bisa. Pengen buat dapetin, ya, stikernya, tapi leaknya tuh bisa sampai kayak turun 70% terus V-shape lagi.
Ya, itulah mengapa ya di posisi low cap saya nggak naranin buat ambil leverage. Itu Ya, orang gila itu. Setuju. Madman. Tapi kalau yang bisa broker main gitu, jawabannya apakah bisa? Gue bisa bilang jawab sini bisa. Apakah banyak yang begitu? Banyak. Ya. Tapi itu bisa price feeding. Jadi dia nggak beneran punya barangnya. Plus Broker juga tuh ada e-book, ada b-book, Ya. banyak. Itu konsepnya banyak. berapa sih duit gebukin retail itu kan kecil juga. Ya. Mereka tuh juga sibuk gitu ya, nggak yang Iya. kayak oh ini trading lawan ini. Karena kamu biasanya ngambil posisi leverage di low cap. Terus ada yang misalkan market sell dari Uniswap ya kamu pasti ke weak lah. Pastilah. Nah, kalau kamu mau lawan broker yang namanya price feeding gini, ini gue ajarin caranya. Misal lu punya duit banyak ya, 100 M gitu. Lu pasti bisa bantai sama brokernya. Kalau di lokal. Cari aja broker yang main SPA begini, lu masukin. Jadi tiap kali lu buka di sini, ya kan misalnya lu mau ke margin call di sini misalnya ya. Ya lu short gitu kan. Mau ke margin call di sini, ya kan. Di sini lu telepon dia, masukin lagi 10 M. Karena kan market kan dia kan price feeding kan. Pasti ada turunnya, ada naiknya. Jadi setiap kali lu mau kena ini, lu injek lagi duit. Itu paling lu ditelepon suruh jangan main di dia habis. Karena kenapa kalau dia kalah, lu tarik semua, dia harus balikin semua duit lu. Bangkrut, broker. Karena gue punya teman banyak yang punya pialang, gue tahu persis sisi mainnya gimana. Kalau ada yang kayak begini nih, diusir pasti. Pasti diusir. Kalau saya kecil, sebenarnya bro. Size kecil nggak bisa. Nggak bisa. Kalau size kayak gue pasti nggak boleh main sama mereka. Kenapa? Oh, mau margin call 10 M lagi, bos. Sekian. Margin call 10 M lagi. Ayo. 20 lagi, 30. Karena harga tuh pasti ada balik. Ya, apalagi di market yang efisien ya, udah min reversion ya namanya. Betul. Ya, Apalagi jadi, market seperti gold atau kayak indeks Nasdaq. Mati mereka begini. Brokernya yang mati. Kenapa? Karena mereka nggak akan bisa. Karena gue nggak akan pernah kalah kalau duitnya nggak bisa habis. Tinggal gue isi terus sebelum gue mau kena margin call, isi terus. ya, Karena dia pasti kecuali balik. ada outlier event ya, Iya. tiba-tiba perang gitu, oil naik, ya Betul. terus dia nge-short gitu mungkin ya bisa kalah juga. Iya. Tapi Unlikely tapi. Kalau misalnya lu masuk dengan uang yang sangat besar, kenapa? Karena kalau misalnya exchange seperti kita, kayak misalnya Bitcoin ya, kita tuh ada barang, kalian beli barang yang beneran. Ini tuh di derivatif. nggak punya barang mereka biasanya. Jadi mereka cuma namanya price feeding. Mereka mau ngehajar kalian setiap kali naik turun. Jadi cara hajar baliknya adalah punya uang yang unlimited, masukin tep tuh sebelum margin call. Percayalah, ini pasti diusir kan? Diusirnya cepat biasanya. Ya. Ya.